selamat pagi juga buat keluarga pagi-pagi seru. Yeay. Saya Apa nih? mau ngucapin terima kasih atas dukungannya buat SMS sama pollingnya. Apaan Iya kita. Oh kan Emang iya. Cheerleader World Championship Urban Dance Junior First Prize. Udah. Ini kan udah keren banget nih. Iya, Pak. Tapi kan pemirsa di rumah kan belum pada tahu sebenarnya ini tuh siapa kok tiba-tiba ngedance aja di sini Bang Mai. Bapak mau jelasin? Bapak yang jelasin dong, kan Bapak yang pegang piala, gimana sih? Daripada saya yang jelasin orang pada nggak ngerti Pak. Mendingan kita lihat videonya aja deh Pak. Oke, kita lihat deh. Terus. Selalu seru. Gokil! Mantap kayak cheerleader. Tapi guys. Ini selain di sini ternyata ini bawa pasukan juga ya tuh. Wah, nggak usah Bang, nggak usah di-mention, Nggak usah ya? nggak usah. Oh, nggak usah. Tapi guys, kayaknya ada yang kurang lengkap deh. Gak mungkin mereka ini latihan tanpa coach yang hebat Iya dari dong. ini. Ada gurunya Bu. Ada, kita langsung aja manggilin gurunya Siapa ya. tuh? Iya, Bu. Fabian, let's go. Sini dong, gimana sih? Oh ini gurunya. Iya. Pengen tahu dong nih, lebih dalam lagi nih tentang cheerleader ini pastinya kan menarik banget. Mungkin boleh diceritain dulu secara singkat kali ya, kayak ini cheerleadersnya timnya dari mana? Sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol sambil duduk. Jadi cheerleader itu ini kan urban dance. Urban dance, jadi cheerleader itu ada cheerleader, urban dance, cheer dance. Nah, cheerleading itu yang ngangkat-ngangkat itu. Kalau urban dance ini nggak pakai ngangkat. Gotong aja deh. Langsung dilempar gitu. Oke, ini katanya dilempar, digotong, di apa pokoknya kita bakal cari tahu lagi, lebih dalam lagi sama mereka ini sampai go internasional. Iya nih, dapat piala loh, dapat piagam emas. Tapi sesaat lagi pemirsa, hanya di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Pagi seru. Pasti seru. Rame Ya. banget. Memang tamu istimewa kali ini bikin studio over capacity. Jadi Tapi kita nggak tahu tentunya harus happy dong, Pak. happy banget dong. Tadi udah meriah-meriah banget, jago-jago banget. Tapi tadi ceritanya belum selesai sebenarnya nih. Ya, boleh Bang Pian dilanjutin Bang terkait dengan seberapa bergengsi sih sebetulnya medali yang didapatkan ini? Sampai mana ya tadi? Jadi cheerleading itu sekarang ada 3. Cheerleading yang bikin piramid, yang basketos. Terus urban dance yang dia ikutin sama cheer dance. Nah, terus apa ini? Kalau urban dance itu dance kayak biasa tapi harus ada 20% unsur cheers-nya. Oh, Motion, jam, gitu. Nah, kalau cheer dance itu lebih ke jazz gitu. Tapi Oke. ada unsur cheers-nya. Jadi semua di Cheerleaders World Championship itu dari umur 7 sampai 12, dari 13 sampai 17 gitu. Jadi dia junior 1 berarti dia umur 7 sampai 12. Kalau yang tadi di perform itu apa berarti? Itu urban dance. Urban dance ya. Oh, oke. berapa tadi 20% ada cheerleadingnya? Harus. Nah, sebenarnya banyak pemirsa yang belum tahu apa sih sebenarnya urban dance itu dan perbedaannya sedikit dengan cheerleading tadi, percampurannya tuh dari mananya begitu. Bang, mungkin boleh dijelasin lebih detail kepada pemirsa? Jadi Detail banget tuh Bang, kayaknya Bang, tuh. itu terlalu detail. Jadi urban dance itu nggak boleh ada piramid.
seperti yang di Makanya cheers. tadi nggak ada ngangkat-ngangkat gimana gitu. Iya. Oh nggak ada yang dilempar-lempar itu ya Nggak maksudnya? ada. Oh, Jadi oke. selalu harus dibawa terus. Jadi nggak boleh ada Pondasi. tangkat, nggak boleh ada traksi. Oh. Salto pun itu nggak boleh yang muter-muter, salto yang biasa aja. Terus nggak boleh diangkat tapi nggak dipegang. Jadi harus safety selalu. Oh. Oke. Berarti bisa dibilang gerakannya lebih aman ya daripada yang biasanya dilempar-lempar itu sebenarnya ya? aman sih sebenarnya cheerleading juga aman juga karena ada tekniknya kan, teknik nangkapnya, teknik ngejamnya, teknik basketosnya gitu semua. Bang Mai mau dilempar bang? Jangan. Oh enggak. Ini kita lempar pertanyaan aja, Pak. Semua ini basicnya semua di cheerleading. Oh. Semua Oke. cheerleading. Sebenarnya kalian ini awalnya ikutan cheerleader kayak gimana sih, guys? Awalnya yang suka mungkin siapa duluan nih yang mau jawab nih? Iya. Hilsa boleh? Ya, kalau aku sama beberapa anak-anak di sini emang awalnya dari cheerleading. Jadi emang cewek-cewek ini tuh sebenarnya intinya tuh cheerleading. Tapi tuh dari beberapa tahun lalu gitu kayaknya ada ditambahin urban cheer dance sama cheer dance. Jadi urban cheer dance ini tuh kayak biasanya yang hip hop gitu, tapi ada unsur-unsur cheerleadingnya. Cuman kalau cheer dance itu tuh ada unsur-unsur baletnya, tapi tetap harus ada cheerleadingnya juga. Oke. Kalau gimana ya? Kalau kamu siapa Kaila? Gimana kamu awalnya mau ngikutin cheerleading? Apakah kamu nggak takut gitu dilempar-lempar atau emang kamu diarahin sama orang tua kamu kah ikut cheerleading ini? Aku sebenarnya kalau cheerleading itu bukan yang diangkat, tapi ya aku yang ngangkat. Oh, Kamu yang jadi kamu ngangkat orang? Iya, dia Kita mau ngangkatin coba ini. diangkat bisa? Nggak bisa, Oh, nggak bisa. Sorry, aduh Oh berlebihan kamu yang ya. angkat ya? Oh Terus gitu. kenapa kamu memilih cheerleading di antara kan banyak ya sebenarnya tari-tarian gitu, ada modern dance, ada traditional dance juga tadi yang kamu sempat nariin sedikit di sini. Kenapa yang kamu pilih cheerleading? Sebenarnya sih aku pilih dua, dance sama cheerleading. Ya. Nah, jadi aku milih itu yang campuran urban dance yang ada cheersnya, yang ada dance-nya. Jadi Oke. cocok gitu. Dapat semuanya Oke. ya. Yang penampilannya senyum terus, Pak. Coach, tapi sebenarnya pengen nanya dong, ini sebenarnya usianya ini rentannya antara berapa sih bisa masuk ke sini? Ya itu kalau junior 1 itu dari 7 tahun sampai 12 tahun. Junior 1, tapi kalau udah di atas dari 13 sampai 17 itu udah 13 sampai 15 itu udah junior 2. Gitu. Jadi lombanya itu per umur. Junior 1. Jadi nanti dia ini kalau mau ikut lagi tahun depan dia udah harus junior 2. Oh, udah naik lagi ya? nggak boleh sama. Dan level kesulitannya, tingkat kesulitannya itu beda juga. Jadi dinaikin satu level lagi gitu. Berarti nggak boleh masuk sembarangan ya? Iya. Lompat-lompat kayak video yang satu ini nih. Kenapa, Nggak boleh Pak? masuk sembarangan nih. Apaan? Ada apa yang masuk nih? Ini Pak, ada binatang Pak masuk Pak. Ya udah deh Masuk lihat mana? aja. Masuk mana? Ini Pak, lama banget gitu Pak. Kabar. Yang mengguyur Bekasi, Jawa Barat sejak kemarin pemirsa mengakibatkan banjir dan memicu kemunculan tamu tak diundang di permukiman warga. Di Pondok Ungu Permai, warga dikagetkan dengan munculnya seekor biawak berukuran besar yang masuk ke area jalanan tergenang. Tak butuh waktu lama, warga setempat langsung sigap mengamankan reptil tersebut. Ternyata kejadian serupa juga terjadi di Perumnas 3, Bekasi Timur pada kemarin di pagi hari. Seekor ular sanca berukuran panjang terlihat keluar dari sarangnya akibat habitat yang terendam air. Meski sempat terkejut, warga berhasil menangkap kedua reptil ini demi menjaga keamanan lingkungan. Masyarakat dihimbau untuk tidak bertindak ceroboh. Tetaplah waspada dan berhati-hati saat beraktivitas di tengah genangan air. Nah guys, Bekasi lagi tuh. Nah itu memang base camp kamu tuh. Base camp aku dengan biawak-biawak itu ya. Binatang-binatang liar masuk dengan sembarangan. Jadi jangan sembarangan, apalagi gerakan-gerakan dari cheerleader sendiri. Boleh Pak, harus ada latihannya Pak. Iya, kita Sesuai pengen sama umur. makanya pengen tahu nih gimana sih kalian untuk latihan tapi sambil menghindari cedera gitu loh. Mengingatkan gerakan-gerakannya yang lincah banget. Uget-uget. Nggak uget-uget dong, kalau uget-uget lebih ke ulet. Lebih tepatnya kita itu kayak jaga-jaga gitu. Soalnya kalau misalkan kita melakukan tekniknya yang benar, bakal nggak cedera. Kalau misalkan kita melakukan tekniknya asal-asalan,
mungkin bakal cedera. Tapi teknik fondasinya tuh apa sih? Kalau di cheerleading mungkin bisa sambil dicontohin. Oke, let's go. Coba let's go. Kita prakteknya kalau cheerleader ini kan Yunike yang paling jago nih. Jadi kita Parah, harus praktek men. langsung di sini. Ini Mau dulu. apa? Mau apa? Jam itu semua. Dari Yang jam dulu Om kali ya. ajarin. Oke. Yang Om Ai sini dong, Om Ai. Kayak di urban aja. Oke, kita lihat ya. Ini adalah teknik-teknik dasar ya. Ini teknik apa nih? Oh ya kita lihat Yang dulu ini deh. namanya jumps. Oke, Jump. jumps. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Motion. Motion ya. Oke, Indonesia. itu jumps. Ini. Ada lagi? 5, 6, 7, 8. Go! Fight! Win! Indonesia! Go! Fight! Win! Go! Fight! Win! Oke. Kalau yang tadi jump, yang ini apa? Kenapa? Motion. Bisa juga bikin piramid. Oh, Coba, Wan. gitu. Coba Nick. Sambil dicoba gerakan-gerakannya loh. Nah ini apa lagi nih? Nah, ini kayaknya seru nih. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 1, 2. 5, 6, 7, 8, 1, 2. Iya. Keren banget. Bang Mai, kayaknya ini cocok buat Bang Mai buat betulin genteng bocor Bang Mai. Bentar Pak, Lumayan. biar Bu buat mindahin lampu, ini lempar Iya, dan Bu. set gitu ya. Oke, tepuk tangan dulu. 3 gerakan dasar itu berarti. Coba. Kira-kira kalau misalkan yang pemirsa bisa ikutin dari rumah, itu apa sih yang paling fundamental tuh? Fundamental, Yang mendasar paling tuh? penting. Paling motion sama jump sih, soalnya Oke. itu yang paling dasarnya. Oke, kita coba nih. Oke. Kita Silakan. ya, Ayo. kita ya kamu Ini bilang Kamu ya. dong, kita kan harus memberi contoh kepada Oke. pemirsa. 5, 6, 7, 8. Gini, terus gini, terus gini. Lagi dong. Ramai banget, seru banget. Lagi ya. dong, ini. Kayak lagi di stadion pemirsa. Bukan cuma bagus ya pemirsa, tapi ini juga bisa melatih kebugaran. Iya, dan kardio sebenarnya. ya. Yes. Karena saya capek baru satu gerakan. Makanya coba lagi Oke, nih. yang ini namanya motion. Jadi dalam motion itu kalau cheerleading kita harus ada ekspresi dan ekspresinya nggak cuma bisa gini doang. Jadi harus kayak 3 jari. A, Wow, I, Coba, jarinya coba. Bang Mai lebih gede lagi. iya gitu. Itu yang tadi saya bilang Bu. Coba. Makanya perhatikan. Ya, tuh. Mau jadi modeling, cepat. Oke, jadi pertama gini, terus gini, terus gini, gini, terus gitu. Oke, coba ya. Oh gitu. Udah bisa Bang Pian aku masuk. Tapi umurnya udah beda. Udah nggak bisa Masalah umur lagi. itu bisa diomongin nanti belakangan. Tapi dari tadi kan ngeliatin atraksi-atraksinya yang memukau banget ya. Iya. Dari tadi juga ada yang menjulang tinggi di dapur sana Iya kayaknya. nih, yang dibawa Bang Mai ya. Mungkin boleh diceritakan terkait dengan latihannya kak kalian untuk ikut apa nih namanya cheerleading World Championship di Jepang kemarin tanggal 13 Desember kalian mendapatkan medali emas. Keren banget. Iya. Boleh dong diceritain dong. Apa nih? Ini katanya infonya kategori baru ya Bang ya? Iya benar. Diceritain dulu Bang, kategori apa, terus juga latihannya berapa lama, bagaimana persiapannya. Jangan banyak-banyak dulu dong, dijawab dulu dong. Itu pertanyaan 1A, 1B, 1C, Pak. Jadi kalau yang kategori ini kan sebenarnya itu udah 2 tahun yang lalu udah ada ya di sana. dari lama. Nah di Indonesia itu baru tahun lalu Oke. baru ada. Makanya kita ini kan juga dari Kejurda dulu juara 1, habis itu Kejurnas juara 1. Nah yang Kejurnas juara 1 itu yang bisa ke Jepang. Jepang. Oh, jadi nggak ujuk-ujuk ke sana Enggak. Pak. Ada tahapannya. Udah pernah juara 1 di nasional. Iya. Ya, Daerah dulu. kejuaraan daerah, nasional, terus dunia. Gitu. Kenapa Keren Bang juga. kok kayak gitu kan beneran dunia. Iya Tapi, benar dunia. tapi kayak pengen tahu dong perbedaan dari kalian ini lomba kan udah ke Jurda, ke Jurnas, sama di Jepang ini perbedaannya apa sih yang paling kerasa? Perbedaan yang paling kerasa tuh kayak stadiumnya kan pasti besar banget kan. Iya. Abis itu jurinya itu banyak banget. Jadi tuh untuk satu tim aja 10 juri. 10 juri itu baru di sananya doang. Dari atas, belum juri garis, belum juri yang Banyak banget lain-lainnya. aturannya, jadi- Iya. Oh, oke. Jadi aturannya tuh nggak boleh injak garis, nanti dipotong nilainya. Terus ekspresinya tuh harus gitu-gitu. Detail tangannya juga dilihat. Tangannya harus dilihat. Oh, sedetail itu ya? Iya, detail banget kalau cheerleading. Jadi makanya dia latihan kan ini prosesnya buat ke Jepang itu
4 bulan ya kalau Iya, nggak salah. 4 bulan. Dan dia tuh rajin banget. Nggak pernah alfa, rajin banget latihannya. Iya. Terbukti. Oh gitu, keren Melawan juga berapa sih. negara berarti kemarin Bang? 13 negara dari 13 negara. Karena satu negara harus kirimin Satu satu tim. tim, satu kategori. Nggak boleh double. Dan Jadi itu perwakilan Indonesia. juara Iya. satu. Ya, benar. Kalian udah keren banget kan bisa menang di Jepang nih. Tapi kita juga pengen tahu untuk pemirsa di rumah, barangkali yang punya anak-anak juga, gimana sih tips and trik kalian untuk mengatasi ketegangan Iya. saat ngelihat stadium Nervous. besar, penonton yang banyak banget sama juri yang banyak banget. banget, Pak. Apalagi kalau udah nginjek garis kan dipotong gaji itu katanya. Potong skor Pak, bukan gaji Pak. Sorry. Nilainya dipotong. Kalau kita sih sebenarnya kan itu di backstage kita baris dulu kan buat nunggu giliran. Di situ tuh sebenarnya tuh udah tegang, tapi tuh kita kayak berusaha tertawa aja terus. Terus ya bercanda terus kan. Enggak. Yang ini mah muntah-muntah mulu dia. Kalau pelatihnya sih, Kok malah coachnya yang lebih Kalau lagi baris tiba-tiba ke toilet dulu ya. tegang ya coach ya? Duduk terus kayak tapi untuk kalian dulu gimana nih tips and triknya? Ada distraksi nggak sih? Ada pelarian nggak sih kalau lagi tegang? Sebenarnya kan tegang pasti tegang. Cuman ya kita selalu berdoa terus kita kayak ngobrol-ngobrol aja terus sama kan barisnya itu kita waktu itu di belakangnya Thailand. Jadi kita kayak kenalan-kenalan bareng foto-foto gitu. Jadi langsung lupa tegangnya. Iya. Kenalan nama peserta dari Thailand ya. Lak lei. Tuh tang tumpap. Bang, tadi ngomongnya muntah-muntah nih, gimana? Coba boleh diceritain nggak Bang? Oh ya mungkin udah penyakit mungkin ya. Kalau tegang gitu mau muntah gitu. Jadi apalagi kan ini bawa nama Indonesia kan, Iya, jadi iya, lebih tegang lagi gitu. Terus kita lihat jurinya yang nggak pernah senyum gitu. Waduh, ini gimana nih? Terus itu kan ada JR dulu. Nah di JR itu udah dinilai. Jadi kalau ada kesalahan di JR atau nggak aman, itu pasti dipanggil tuh pelatihnya. Ininya nggak aman, ganti apa? Nanti dipotong pada saat lomba gitu loh. Jadi memang benar-benar ini banget. Strict ya? Iya. Ini menarik banget, tapi kurang menarik kalau misalkan kita bahas lagi, tapi dalam kondisi perut yang lapar. Iya. Makanya setelah ini, kita bakal Referensi ada apa? referensi makan siang. Iya. Tapi setelah yang satu ini, makanya tetap di pagi-pagi seru! Pasti Balik lagi di pagi-pagi seru! Pasti Makin seru kalau udah ngeliat THI makannya, kayaknya enak Iya. banget tuh. Itu harus tuh habis ini kita cicip juga. lezat, Pak. Iya, tapi kita mau balik lagi nih ke coach. Aku penasaran nih coach, sebenarnya ikutan cheerleading itu kita bisa mendapatkan apa aja sih? Jadi ikutan cheerleading itu dapat satu fisik mungkin agak bagus, nafas gitu dan kalau ini bisa dapat jalur prestasi juga kan dari sertifikat itu buat masuk ke SMP, SMA, sampai kuliah. Oh, ke sekolah-sekolah yang mereka mau itu bisa mendapatkan kayak jalur khusus begitu ya? Ya, tapi ngomongin masalah sekolah nih, ini informasinya mereka ini sekolahnya dari beda-beda negara, beda-beda sekolah. Beda-beda sekolah katanya. Iya. Berarti beda komunitas juga kalian sebenarnya? Iya, beda-beda sekolah sih. Beda-beda sekolah. Beda-beda sekolah aja, ngumpul di satu Rumah, Pak. komunitas. Beda rumah iya dong. Terus kalau kalian latihan gitu kan, itu jadwalnya susah dong kalau misalkan beda-beda sekolahnya. Ada ibu-ibu yang ngaturin. Mama-mamanya yang support. Ada mama-mama yang ngatur. Kita sambut ya 12 ibu-ibu. Kebetulannya Kak, iya. Support orang tua emang penting banget berarti ya pemirsa ya. Untuk apa ya namanya, menunjang hobi anak juga, keberhasilan anak Pastinya. juga. Tadinya coach udah ditanyakan apa yang bisa didapatkan. Sekarang waktunya kita nanya ke anak-anak ini. Apa sih yang kalian dapetin perbedaan sebelum kalian berprestasi di situ, di cheerleader ini, Di cheerleading. dan sesudah berprestasi ini? Silakan, siapa yang mau ngomong? Yang ini deh, Jaina coba. ini Pak, Jaina Pak. Pak, dari tadi nunjuk aja Pak, begini Pak. Tapi di bawah meja ya, nggak kelihatan ya. Oke, silakan. Zaina. Pertanyaannya, apa yang bisa kamu dapetin nih yang kerasa berbeda setelah kamu berprestasi dan sebelum kamu berprestasi? Jadi aku bisa Nggak apa-apa dipakai mic-nya dong. aku bisa mendapat pengalaman dan bisa juga mencari prestasi dan kenang-kenangan bareng teman-teman dan coach. Tapi kamu kan sekarang berapa tahun? Aku 13. 13 tahun. Kamu ikut ini juga tujuannya buat biar bisa dapat jalur prestasi itu ya? Iya.
Oh, keren banget. Tapi Udah kamu- dipikirin tuh Nik, pendidikannya Nik. Iya, kan aku udah selesai juga pendidikan, Oh, iya. tinggal kerja aja. Selanjutnya dong, aku mau nanya dong ke yang lain, mungkin ada yang mau jawab lagi kalian guys? Itu tuh yang sana tuh Pak, diem aja tuh Pak dari tadi. Oke, Pak. boleh. Diem aja, Siapa Pak. namanya? Nih. Perkenalan dulu. Dari tadi nih. Ini yang paling depan nih tadi Iya Pak, nih. Pak tanya Pak Keren ikut ke banget. Jepang nggak kemarin dia Pak? Namanya siapa? Kaira. Kaila. Kaila. Kaira. 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 Kaira, oke. Tante Yunik mau nanya apa Tante Yunik? Ini mau nanya juga perbedaan yang kamu rasain setelah kamu ikut cheerleading, bahkan sampai ikut kejuaraan sama sebelumnya. Iya. Kamu ngerasainnya kayak gimana? ngerasain? Manfaatnya apa nih ikut Lebih cheerleading percaya ini? diri kah? Bisa lebih bagus Dan dance-nya. Terus Bisa ke Jepang. Kenal sama yang lain. Iya bisa Kamu ke Jepang. kemarin ikut ke Jepang tapi? Oh, tukar kado juga berarti ya? Oh, gitu. oh ya bisa dapat teman baru juga. Dari luar negeri itu ya, wah keren banget sih. Tapi kan tadi sempat disinggung sama coachnya, ini mendapatkan jalur prestasi juga. Itu sebenarnya yang kalian incar dari awal, atau kalian emang hobi aja tadinya tapi ternyata bisa mendapatkan itu juga? boleh jawab Nara? Awalnya dari hobi, dari mama masukin aku pas aku masih bayi. Balita lah. Balita, iya, balita. Terus mama malah ngikutin aku lomba-lomba dan nyatanya bisa masuk sekolah-sekolah yang aku mau. Nah, ini untuk barangkali kepala sekolah yang dia mau nonton ya. Pak, ini tandain Pak, anaknya Pak. Mau Boleh berprestasi diperlancar ya. nanti. Tapi pengen nanya juga ke coachnya nih. Coach, ini kan ke Jepang nih. Yap. Biayanya nggak sedikit. Ya. Bayarnya dari mana sih ke Jepang? Bayarnya Nah. dari bapak-bapaknya. Tetap dari ibu-ibunya Pak. Tetap Tadi dari begitu ibu-ibunya. saya nanya itu ibu-ibunya pada ketawa-ketawa sih emang. Oh, ketawanya paling kencang kalau pertanyaan ini ya. Iya, Oh, memang keren bapak-bapaknya. sih. Tapi memang dari pemerintah sendiri nggak ada dukungan gitu? Ada sih doa. Oh. Emang luar biasa, terima kasih. Terima kasih doa pemerintah yang mendapatkan doa ternyata. Iya, pemerintah juga seharusnya kalau udah berprestasi gini nanti bisa lebih didorong lagi. Mungkin udah dipantau Pak. Udah Iya. dipantau mungkin. Dan Sebentar iya lagi juga dipanggil. Dan ini kan sebenarnya kita kan dari FCSI kan Federasi Cheerleaders Indonesia itu udah dari 2009 ikut sampai sekarang baru tahun ini dapat emas. Luar biasa, dari kategori baru juga Dari ya? kategori baru juga. Oke. Tapi ngomong-ngomong tentang kejuaraan, itu ada klasifikasinya nggak sih untuk bisa ikut ke Jurnas, ke Jurda, sampai nanti ke internasional, Bang? Nggak ada sih sebenarnya sih lebih asal cocok umurnya, terus ada timnya. Tapi yang bisa ngelatih itu yang ada sertifikasi dari FCSI. Jadi biar dia tahu itu kan kita buatnya 2 hari di workshop gitu, kita tahu teknik ininya, teknik nangkapnya, teknik ngangkatnya, tekniknya semua. Karena nggak sembarang juga gitu, takutnya cedera pelatih yang tanggung jawab kan. Oke, berarti intinya kita kalau mau ikut kejuaraan-kejuaraan tersebut harus sudah punya basicnya ya? Yes. Oh, oke. Tapi kan ini dari tadi memang mereka nari-nari kan? Nari Pak. Terus mukanya juga karena masih imut-imut kayak boneka gitu kan? Bener, Pak. Makanya ini mah ada tayangan nih tentang penari boneka, makanya kita lihat bareng-bareng dulu nih. Mana Pak? Lihat dulu, sabar dulu. Ada bonekanya nggak ada yang nari. Sabar dulu. Nah, lucu banget kan? Iya. Kayak mereka-mereka ini kan? Iya dong, kayak aku Tapi juga. yang bikin mereka lucu itu bukan hanya mukanya yang masih imut-imut. Tapi apanya lagi, Pak? Tapi juga baju-bajunya nih. Heeh. Bajunya kayaknya menarik banget, ini kombinasi antara cheerleader dan juga batik-batik. Boleh jelasin ada- nggak? Ini memang masuk dalam kriteria penilaian waktu kompetisi? Sebenarnya kalau kostum sih dilihatnya waktu kemarin ya kan kita ada pengecekan kostum saat JR kan. Itu tuh dilihatnya ada bahan-bahan kasarnya nggak yang bisa ngelukain atau kena kegores gitu. Jadi kalau ada kayak gitu nanti kena deductionnya. Jadi makanya JR itu tuh nanti dicek kostum sama dicek penampilan kita tuh ada yang nggak safety atau enggak. Jadi tahu untuk besok biar besok gak ada pengurangan nilainya. Jadi kalau misalnya udah kepepet di sana jadi kayak ya ada larangan. Kalau waktu itu sih temen aku jadi kayak dilapisi nama apa gitu dari orang Jepangnya kasih. Terus Oh juga gitu. kadang-kadang kan kita suka cedera atau apa. Kan kita biasanya pakai support gitu. Iya. Nah itu juga dicek, ada yang dibolehin, ada yang nggak dibolehin. Iya. Oh gitu.
Kayak apa sih mungkin? Iya, lebih ke ini ke Bu apa ya? Keamanan. Keamanan. Udah kayak tinju ya, diperiksain ini semuanya. Biasanya yang nggak boleh berarti apa aja? Biasanya nggak boleh tuh kalau misalnya ada bahan kerasnya. Jadi kan kalau cheerleading kan ada base itu kan yang nangkep ya. Takutnya kena punggungnya terus bisa sakit. Itu jadinya nggak boleh kalau ada yang keras-kerasnya. Tapi kalau bentuknya kain biasa aja nggak apa-apa. Jadi Jepang tuh emang safety-nya tuh strict banget. Pokoknya semua dicek-cekin dari atas sampai bawah. Rambut aja nggak boleh ada poni. Nggak boleh ada jepitan. Nggak boleh ada boleh ada jepitan. Nggak bisa ikut kalau gini berarti. Nggak boleh tuh, Nggak, poninya yang ada ubannya boleh, yang ada ubannya. masih ada dikit sih. Ya. Ini masih ngomongin tentang penilaian-penilaian juga nih Bang. Sebenarnya buat kita nih yang basicnya masih baru mau ikutan lomba, yang harus kita perhatiin apa sih yang biasanya dijadiin penilaian paling penting? Yes. Kalau cheerleading itu yang pertama itu safety-nya. Karena di sana itu ini banget safety-nya. Jadi cara nangkapnya, terus dari kostum, dari performanya, dari ekspresi, apa namanya? Atraksi Goyang, harus atraksi. clean. Nggak boleh. Kalau goyang sedikit udah potong nilainya. Saya pengen Gitu-gitu tuh. tanya nih, yang dibilang atraksi goyang sedikit tuh kayak gimana coba? Misalkan berdiri terus goyang gitu, nilainya hilang atau Kayak gimana yang tuh? tadi Coba. aku bikin Coba, ada. coba. Coba. yang gel. Goyangnya, ingat-ingat ya, goyangnya sedikit ya. Kita lihat Baru- sedikitnya sesedikit apa sih Baru turun sebenarnya? dari pesawat terus joget goyang. Beda dong, nggak mungkin Yang langsung mulai juga joget goyang, dong. Kita bakal tahu ya sekarang apa aja kriteria penilaian di kompetisi itu. 7, 8, 1, 2, 3. Ini nggak boleh goyang nih ya? Nggak boleh. Jadi nggak Di boleh atasnya goyang? dia nggak boleh goyang. Oh, oke. Nah, tangkap. Nah, ini pun tangkapnya juga harus pas. Harus pas. Nggak Nggak boleh. boleh lepas tangan ya? Nggak boleh kepalanya agak di bawah. Pak, kalau lepas tangan gimana juga Pak? Jangan dong. Mobilnya bisa Bu pas. Aku pengen coba dong dilempar kayak gitu. Jangan dong. Nyangkut om tuh katanya. Oh gitu. Terus tadi ada yang gerakan-gerakan tangan gitu yang katanya harus Motion. diperhatiin banget kayak gimana maksudnya? Kayak motionnya sih Ke yang sana tadi. ngadepnya. Gini, Oke. terus giniin, terus baru cek. Oh harus jelas banget ya gerakannya ya. Kepelannya harus kuat kali Pak. Ya gue boleh kayak Kan gini. gini itu nggak masuk gini. Harus kayak gimana? Jempolnya disangkutin di sini. Disangkutin di sini. Ini untuk safety juga atau buat Ini Buat nilai. Penilaian. Latihan. Ini diperhatiin kayak gini? Iya. Kayak gini doang? sedetail itu ternyata Soalnya ya. jurinya ada 10 di atas. Jadi kelihatan semua kitanya. berarti kepantau gerakan ini sedikit kelihatan tuh ya. Apa nggak 3 jari nyengir? Kelihatan juga. Kalau itu kelihatan ekspresi. Kalau ini Pak. gimana bang? Sedetail itu. Ini Pak dari sini Pak kelihatan nih Pak. Iya, Jago Pak. Kayak gini atau mungkin kayak gini bisa kelihatan di atas langsung. Ini seru banget nih dan aku ngeliat mereka juga tadi percaya diri banget. Aku penasaran sebenarnya dari perlombaan-perlombaan itu apa sih yang paling sulit yang mereka rasakan. Tapi nanti akan kita share ke pemirsa setelah yang satu ini pemirsa tetap di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Balik lagi di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Melanjutkan obrolan yang tadi, ini aku penasaran. Ini sebenarnya kesulitan apa sih adik-adik yang kalian paling rasakan ketika mengikuti kejuaraan? Ya paling rasa tegangnya sih. Oke, rasa Jadi tegang. tuh kan setiap negara itu tuh dikasih tribun buat nonton. Nah pas kita nonton tuh, ya lawan-lawannya jago ya ternyata. Nah itu tuh yang kayak bikin deg-degan. Tapi kita selalu kayak, ya nggak apa-apa bisa kok kan kita keren. Tergantung mindset semuanya ya. Tapi coach, ini sebenarnya cuman mereka aja yang di Indonesia yang ada tuh atau ada komunitas lain sih? Oh, ada. Jadi waktu itu berangkat tuh 13 grup ya. 13 tim dari 13 tim. Oh, 13 tim. tim. Jadi kita Indonesia itu dapat 7 medali. medali perak, perunggu sama yang kita emas. Kategorinya hafal nggak ada apa aja? Kategorinya, oke. Kategorinya ada yang kita Urban Cheer Dance Junior 1, Emas. ada emas, terus Urban Cheer Dance Junior 2 itu silver. Terus ada yang cheerleading Junior 1 itu Junior 2 ya? Iya. Junior 2 itu dapat Wah, perunggu. oke banyak banget sih. Kan Pak, banyak berani, yang Pak. Masih masih banyak lagi, Ah, iya betul. masih banyak. Tapi kalau untuk para pemirsa ini di rumah sana yang pengen untuk gabung ke grup ini tuh gimana sih sebenarnya?
Kalau untuk yang grup ini, kita sebenarnya awalnya dari Animal Pop Family. Jadi tuh dari Animal Pop Family kita udah dapat basic-basicnya. Terus lihat, di Indonesia ternyata udah ada urban cheer dance, bikin yuk gitu loh. Jadinya semua udah ada dapat basic, tinggal rapi-rapiin dari cheerleadingnya. Oh, tapi kalau mereka yang totally nggak bisa ngapa-ngapain? Nggak bisa Maksudnya nggak bisa, nggak ada basic dance-nya gitu, gimana nih? Bisa kali Pak Pengen masuk, gabung. tapi nonton aja Pak kalau nggak ngapain. Ya makanya kalau biasanya kita memang ajar dari awal, dari basic banget. Jadi kalau yang belum bisa kita ajarin dari basic, terus udah bisa. Kalau udah bisa ngelakuin gerakan itu, diseleksi dulu juga. Buat bisa masuk tim apa enggak gitu. Oh, Berarti nggak ada gitu. ketentuan khusus yang penting harus bisa lentur dulu dari sananya kah? Gitu-gitu Bang. Enggak sih, karena kan diajarin. Kelunturannya itu diajarin malah di komunitas itu Kita animal. bisa dari nol banget langsung masuk, langsung bisa dari basic. Berarti Iya. bisa ya buat orang tua yang mengarahkan anaknya, apalagi bisa mendapatkan jalur prestasi, bisa mendapatkan cuan juga Bang. Betul sih. Betul, mendapatkan Tapi cuan. penasaran masalah teknisnya itu loh. Teknisnya tuh gimana sih? Apakah ngehubungin di media sosialnya atau gimana tuh? Untuk daftar ke sini? Animal Pop. Oh iya, ada Animal Pop Family. Nanti IG-nya. di Instagramnya ini aja, DM aja. Itu apa sih Bang sebenarnya Animal Pop Family? Sebenarnya itu lebih ke basic dance yang hip hop gitu. Oke. Jadi bukan yang kayak robotik-robotik yang tadi tuh, nah kayak gitu tuh. Nah tapi dia memang udah punya basic cheers juga, nah itu kita gabungin tuh. Makanya terus kalau kita di Animal Pop itu pasti ada unsur-unsur tradisinya. Makanya di Jepang itu kemarin itu agak sedikit kena spotlight itu karena dia pakai Bali gitu. Jadi langsung dilihat, ini tarian Bali gitu. Iya, Makanya iya. dicampurin biar jadi Jadi keren. apa? Kombinasi yang Jadi- Ya. baik Pak. Jadi untuk pemirsa yang pengen gabung bisa DM Instagramnya pagi-pagi seru. Nanti Kita diarahkan, Kita Pak. Jadi maklar ya kita ya. nanti diarahkan ke Oh Animal. gitu. Boleh Bang. Boleh Ria, ya, silakan. iya. Mas. Ngumpulin segini kan pasti ada yang suka ribut-ribut nih. Ah iya. Gimana ngatasin konfliknya kalau lagi ini apalagi ini kerjasama nih. Ngatur kerjasama yang solid tuh seperti apa sampai bisa sampai juara gini nih. Ini kan pasti ada yang suka Apalagi moodnya ribut-ribut ya. kan. Moodnya cewek. Coba. Iya. Gimana? Ada yang mau jawab kalian guys? Kalau kita sih ya, kalau misalnya ada yang berantem pokoknya harus apa sih? Apa namanya? Lerai. Ya, Iya, sebenarnya larain bukan lah, saya yang ini, tapi Kitanya dia sih, sendiri lebih yang ke kitanya. ngatasin. Berarti. Pernah? Pernah sih, semoga enggak ya. Enggak sih kayaknya belum ya, alhamdulillah sih belum. Baik-baik aja sama Iya. kayak Karena kan Cuma belum kayak kenal, berantem, kan belum iya. kenal cowok mungkin ya, jadi jadi masih aman lah. Bang Mai, bahaya nih kalau kenal Bang Mai nih. mama-mamanya langsung ngeker tuh. Tapi kan ini perempuan. Yes. Dan juga usianya juga masih dini kan. Kalian suka mudian gak sih? Suka banget sih. Kalau Ada latihan? lebih Suka sih. Terus Kayak gimana tuh capek ngatasinnya? gitu. Ya kalau kita sih, kalau dari aku ya, nanti boleh pendapat yang lain. Kalau dari aku sih, aku selalu ingat kayak ini kan buat bawa nama Indonesia, jadi kayaknya harus lebih fokus lagi gitu. Asik, Oh, itu pinter keren banget. tuh. Gak buat nama sendiri tapi buat nama Indonesia. Itu Kalau keren. Ngatasin. Boleh? Ya aku sih sebenarnya juga gitu. Tapi aku tuh kayak ngerasa, wah kita udah kepilih nih buat wakilin. Jangan sampai malu-maluin. Iya. Oke. Kalau Nara gimana Nara? Nara gimana Nara? Kalau aku, kalau misalkan latihan kadang-kadang kayak ngantuk atau gimana pun itu, tapi aku ingat kalau misalkan semuanya udah biayain kita buat ke Jepang, latihan-latihannya yang bikin kita semangat. Iya, iya. Jawaban ini yang paling bikin terharu ya semuanya. Dan paling terasa. Paling terasa. Paling terasa ya, ibu-ibu yang nunggu Pak nih mau jawab apa ya saya nih. Udah khawatir duluan nih. Coach, dari 0 sampai bisa sejago ini, berapa lama? Aduh, tergantung orangnya sih. Kan ada yang biasa nangkapnya cepat, ada yang yang agak lambat gitu. Jadi ada yang memang gift ya dari Tuhan, mungkin langsung bisa gitu. Nah, itu tergantung. Jadi tergantung anaknya mau apa enggak gitu. Biasanya kan orang tuanya nih yang mau, ayo kamu aja, tapi anaknya nggak suka gitu. Tapi rata-rata berapa lama coach? Ya 6 bulan lah. Oke. 3 bulan, 6 bulan. Lumayan. 6 bulan dengan latihan yang rutin Ya, ya. kalau 6 bulan tapi latihan cuma seminggu sekali dan sejam dong ya susah juga. Tapi biasanya latihan seminggu berapa kali, Bang? Seminggu kita 2 kali. Kalau yang biasa yang di Animal Pop itu seminggu 2 kali. Rabu sama Sabtu.
Tapi kalau buat persiapan ini dulu itu seminggu berapa kali? 3 kali ya? 3 kali. 3 kali. Durasinya berapa lama tuh? 2 jam selalu. Selalu 2 jam. Oh, Tapi kalau oke, udah lebih dari itu, waduh udah moodnya udah beda-beda nih. Apalagi kan dia ini kan apa waktunya tuh pulang sekolah langsung latihan. Iya, Terus belum lagi ada yang ngaji, ada yang Iya. ada yang pergi ke pasar, ada yang Ibadah. Ada nemenin mamahnya juga gitu ya. Tapi dari tadi ke Jurda, ke Jurnas sampai ke Jepang ini gerakannya beda-beda atau fresh terus? beda-beda biasanya. Ada yang pasti beda, selalu beda. Karena biasanya kan kalau apalagi Instagram kan pasti udah ada yang videoin gitu-gitu udah masuk. Jadi selalu kalau saya sendiri ya menurut keyakinan saya. Nah, itu show sebelah lagi tuh. Itu show sebelah lagi tuh. Nah, itu saya selalu pasti kasih ada perbedaan selalu. Setiap perform harus ada biar kelihatan anak-anak ini junior 1 harus kelihatan fresh selalu setiap penampilan. Oh, oke. Terakhir Mantap. dong Coach, untuk menutup episode hari ini, kiat-kiat dari Coach untuk mungkin para orang tua untuk mau apa ya, Yang mau Bu mencemplungkan ya, memasukkan anaknya. mengikut sertakan anaknya ke cheerdance kah atau ke komunitas-komunitas lain, apa Coach kiat-kiatnya? Jadi apa ya? Jadi kalau mau ikut kayak cheer gitu, ikut aja karena ini juga bukan, maksudnya kedepannya ada kayak jalur prestasi ada, itu terus fisik mungkin bagus, daya ingat gitu semua relatif itu semuanya ya. pasti ada manfaatnya gitu. Jadi Dari Murinia dong sekali aja pengen tahu nih gimana nih kiat-kiat kalian untuk menyemangatin teman-teman di luar sana, mungkin yang pengen kayak kalian. Pokoknya kalian kalau mau coba aja. Jangan malu. Jangan malu, gak ada kata terlambat kalau kalian mau coba. Asik. Gak ada kata terlambat, better late than never ya, mendingan dicobain aja dulu. Yes. Terima kasih Coach Bian, terima kasih juga kasih. teman-teman. Siap. Terima kasih semua. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih. Terima kasih Sudah tante-tante datang. semuanya. Terima kasih juga kepada pemirsa TV One bagi-bagi seru yang sudah menyaksikan episode hari ini. Jangan lupa besok kita akan kembali di jam yang sama, jam 10:30 sampai jam 10:30 hanya di TV One. Bagi-bagi seru.